Pertanyaan para YouTuber pemula hampir sama. Gimana sih agar channel ini bisa berkembang? Ya tentunya promosi YouTube. Promosi ini bisa berbayar melalui AdWords misalnya, atau dengan gratisan. Loh, memang bisa gratisan? Bisa dong. Itu yang akan saya sharingkan kali ini. Promosi YouTube dengan membuat konten YouTube yang menarik. Yang pertama, buat konten menarik. Ya, karena ingin kontennya menarik, ya bikin konten yang menarik gitu ya. Jadi bikin konten yang menarik. Kontennya menarik itu yang seperti apa sih? Ya dari hasil riset tersebut, kemudian dibuatkan video dan diupload. Kalau membuat konten menarik hanya dalam rencana atau sudah dibikin, tetapi nggak segera diupload karena masih dipikir-pikir, agak malu, agak gimana gitu ya. Sebenarnya itu konten menarik hanya untuk dirinya. Orang tidak akan pernah menemukan, dan bagi channel tersebut bukan konten menarik karena nggak diupload. Jadi bikin kemudian diupload, itu konten menarik yang pertama. Yang kedua, sumber materi. Untuk bisa membuat konten menarik, kadang kita sudah punya keilmuannya, tetapi kalau rutin itu butuh ide juga. Idenya dari mana? Bisa googling, lihat-lihat di YouTube, atau ke WikiHow Indonesia. Di sana banyak sekali artikel-artikel ya. Ambil, kalau misalnya googling, ambil 1 atau 2 atau 3. Kalau misalnya ada tips-tips gitu 1 sampai 10 dari satu artikel, boleh ambil 3 atau 5. Kemudian dimodif. Versi saya bagaimana menjelaskannya. Jadi tidak sama persis dengan apa yang diperoleh dari artikel tersebut. Yang diambil idenya. Tapi kalau saya nggak punya ide gimana, Bu? Saya inginnya persis seperti itu. Boleh. Tetapi ceritakan dengan bahasanya sendiri, bukan membaca artikel orang. Itu lama-lama bisa kena komplain. Kalau misalnya ngambil 2 artikel, kemudian disatukan yang disukai gitu ya, diedit-edit disukai. Cara menyampaikannya tidak dengan membaca persis seperti yang didapat dari Google tadi, tetapi diceritakan dengan bahasanya sendiri. Atau kalau misalnya saya belum terampil untuk menjelaskan, silakan diedit dengan cara menulis ulang, biasanya dengan cara mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif, atau sebaliknya, atau dengan memasukkan sinonim-sinonimnya. Jadi ada pengubahan-pengubahan beberapa kata, masukkan sinonimnya. Itu akan sangat membantu membuat hasil dari googling tersebut terlihat berbeda dan layak untuk dijadikan konten YouTube berdasarkan kata kunci yang telah diriset. Kalau misalnya mengambil dari sumber WikiHow Indonesia sesuai dengan kata kunci utama, di sana nanti tips-tipsnya sangat banyak ya. Ya enggak usah dirangkum semua, kepanjangan nanti. Ambil yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan, dipilih. Kalau misalnya memberikan tips, ya enggak usah sampai 20 tips, kebanyakan. Ambil saja misalnya 5, 7, misalnya bisa menjelaskan panjang ya, ambil 3 gitu ya. 3 tips atau 3 cara. Dengan durasi nanti videonya 3 menit sampai 5 menit. Untuk pemula itu sudah sangat bagus, sambil melatih kemampuan untuk bicara di depan kamera. Kalau nggak ingin nampak wajah bagaimana? Nggak apa-apa, suaranya saja, kemudian muncul gambar-gambar yang ambil yang free copyright ya. Terus kemudian ada suaranya sendiri. Saya nggak pede, Bu, saya nggak biasa. Ya sudahlah, nggak usah suara, tulisan dengan musik. Itu semua sudah pernah saya coba ya. Saya punya konten yang hanya tulisan saja sama musik, punya konten yang suara saya dan tulisan, ada background musik agak pelan. Itu sudah saya coba. Asalkan kata kunci itu bagus, hasil risetnya itu bagus, tetap terus-menerus view-nya meningkat. Yang ketiga, bikin intro dan outro.
Intro itu biasanya muncul logo gitu ya, video durasi kurang dari 30 detik misalnya, 30 detik, kemudian muncul sebentar itu logonya, atau mungkin tulisan channelnya bikin yang simpel ya, sesuai dengan targetnya siapa. Intinya intro itu nggak usah panjang-panjang banget, orang menjadi bosen. Singkat tapi cukup menginformasikan ini channel apa. Sebelum intro idealnya ada potongan atau disebutnya hook. Ini juga kalau untuk materi edukasi, ambil saja kata-kata yang sekiranya bisa membuat orang kepo, dibikin khusus untuk opening ya, bikin orang kepo. Kalau kontennya konten anak-anak muda ya bisa yang wow gitu, tergantung dengan topiknya. Jadi ada pembuka atau ringkasan lah. Kalau masak-masak itu biasanya cuplikan waktu memasak, terus hasilnya setelah cuplikan masak berapa detik, cuplikan masak ya, waktu masak, kemudian muncul hasilnya. Atau dari proses itu ada sesuatu, misalnya wah terlalu kering hampir gagal, itu bisa dijadikan pembuka ya, bisa dijadikan pembuka video. Bilangnya hampir gagal tapi kok fotonya bagus ya, orang jadi kepo. Kemudian muncul intro. Setelah intro baru ke isi dari video tersebut, buat outro, penutupnya. Intro sama outro ini membuatnya sekali saja, bisa dipakai berkali-kali ya. Aman karena itu intro dan outro. Untuk channel awal-awal ya, targetkan 40 video. Lebih baik fokus kepada satu atau dua kata kunci utama yang terdiri dari dua kata. Misalnya untuk channel masakan, menu praktis, itu diulang-ulang terus sampai benar-benar ada video yang view-nya itu bisa mencapai puluhan ribu, ratusan ribu, baru nanti bisa dikombinasi. Jadi awal-awal fokuskan kepada 1 sampai 2 kata kunci, dan ini targetkan. Banyak yang menyarankan 40 video. Kalau saya genapkan menjadi 50 video. Target awal 50 saya kejar. Ada satu channel saya itu saya kejar 1 bulan selesai 40. Jadi kadang malam-malam saya upload, sehari bisa upload sampai 3 kali. Kalau misalnya sibuk ya nggak apa-apa, 40 video tercapai dalam waktu 3 bulan nggak apa-apa, asalkan konsisten, rutin ya, rutin upload. Jadi bikin target. Kalau tidak ada target, saya yakin akan banyak terkesampingkan dengan aktivitas-aktivitas lain. Padahal video ini sekali kita kerjakan, nanti selamanya akan memberikan benefit, selamanya akan memberikan kemanfaatan ya, selama channel itu tidak di-delete. Yang keenam, durasi video sesuaikan dengan kebutuhan, jangan dipaksakan. Saya ingin bikin yang 7 menit misalnya, saya ingin bikin 7 menit. Setelah proses syuting video, begitu diedit hanya 5 menit, yang 7 menitnya ditambah-tambahin gitu ya, ditambah-tambahin animasi, tambahin apa gitu ya, itu yang nggak bagus. Orang menjadi jenuh, orang menjadi meninggalkan video tersebut, meninggalkan channel tersebut. Jadi kalau misalnya 3 menit ya oke, 3 menit. Ternyata paparannya membutuhkan waktu 10 menit, karena ini kan saya sedang bikin tutorial memperbaiki AC misalnya. Saya butuh waktu 15 menit, 10-15 menit perkiraan. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dipaksakan, aslinya 10 menit sudah selesai, tapi dipaksa diulur-ulur jadi 15 menit, ini yang membuat kualitas video tersebut menurun dan menjadi konten yang tidak menarik. Dibutuhkan tetapi akhirnya ditinggalkan oleh penonton. Kemudian amati video sejenis ya. Amati video orang lain yang view-nya sudah sangat banyak, ratusan ribu, mungkin jutaan, amati. Setelah itu amati video Anda sendiri. Di situ pasti akan terasa perbedaan, dan temukan perbedaan itu. Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Memperbaiki video bukan berarti
video ini di-delete kemudian bikin lagi, tidak, biarkan. Kalau yang sudah di-upload ya sudah, memperbaikinya hanya bisa pada judul, kata kunci, mungkin kata kuncinya kurang pas gitu ya, itu yang bisa diperbaiki. Memperbaiki kata kunci di deskripsinya juga otomatis di tagnya. Kemudian untuk perbaikan yang saya maksud ini, setelah mengamati itu, membuat video berikutnya itu dengan teknik yang lebih baik. Kalau misalnya ini nampak wajah orang ini, view-nya tinggi, ternyata dia nggak kelihatan kaku, misalnya dilihat gitu ya, ternyata nggak kelihatan kaku, kemudian lihat videonya sendiri, kok saya gini ya. Nah, itu latihan supaya saya tidak terlihat kaku, harus latihan. Perbaikannya di situ. Pada video-video berikutnya selalu nanti evaluasi dan ada perbaikan. Awal-awal segera mulai, nggak usah menunggu sempurna. Oke, siap mulai membuat video, segera mulai. Masalah baik atau tidak itu dievaluasi. Silakan amati channel-channel yang sudah besar, kemudian lihat video mereka awal-awal, termasuk Atta Halilintar. Video awal-awalnya juga kelihatan biasa-biasa saja. Saya sering mengamati itu ya, saya lihat video awalnya, orang ini sudah keren ya videonya, dulunya gimana? Ternyata dulunya juga sederhana, karena mereka melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga lama-lama menjadi sangat baik, lama-lama semakin meningkat kualitasnya. Oke, selamat praktek, semoga sukses channelnya dan bahagia selalu.